Perkenalkan, saya Evan Pakahan, NRP 15/2018-008. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 10 kelas A. Saya kali ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan Liveware untuk membuat grafik yang dinamis menggunakan variabel dan memanfaatkan variabel bulan dan juga tahun. Oke, ini adalah contohnya. Ketika kita mengubah variabel bulan atau tahun, nah datanya akan sesuai dengan data yang ada di database. Di sini kita tidak perlu merefresh halamannya, jadi datanya sudah berubah terlebih dahulu. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Liveware-nya. Install Liveware di folder proyek kita, folder proyek Laravel kita. Di sini ada dokumen untuk kebutuhan PHP 7.25 atau di atasnya, kemudian Laravel 7 atau di atasnya. Kemudian kita juga perlu Composer. Diperlukan untuk menginstal Liveware. Nah, di sini ada komennya. Composer require Liveware strip Liveware. Nah, di sini kita menginstal Liveware-nya. Nah, di sini setelah kita menginstal package, kita membuat komponen Liveware-nya. Nah, di sini kita juga bisa lihat di dokumentasi. Nah, ini kita kopikan aja di terminal, itu php make Liveware show post. Di show post ini kita bisa ganti menjadi Liveware kita. Di sini Liveware yang saya gunakan itu namanya adalah penjualan, chart penjualan. Di sini saya membutuhkan dua. Yang pertama itu dan juga chart penjualan script. Jadi satu grafik itu membutuhkan dua file Liveware. Oke, setelah kita copy komen ini ke terminal kita, maka hasilnya akan seperti ini: chart penjualan .php dan juga penjualan script, karena namanya chart penjualan, untuk chart penjualan script. Dan juga setelah tidak hanya tampil di controller, dia akan juga muncul di view. Nah, di sini Liveware chart penjualan script.blade dan juga chart penjualan.blade. Di view ini kita menampung data yang menampung sintak dan juga script yang akan menampilkan grafiknya. Di chart penjualan.blade kita menaruh kanvasnya di sini dan juga tanggal, form group, tipe bulan dan juga tahun. Kemudian di bawahnya itu kita masukkan kanvas chartnya. Kalau di scriptnya kita memasukkan JavaScript yang gunanya untuk menampilkan data dan juga label di grafiknya. Oke, saya akan jelaskan di controllernya terlebih dahulu. Chart penjualan. Apa bedanya chart penjualan dan juga chart penjualan script? Perbedaannya itu ada di inisiasi variabel. Kalau chart penjualan script itu datanya akan berubah. Datanya akan berubah ketika form group tipe bulan dan juga tahun itu. Kalau chart penjualan ini, ketika kita masuk ke halaman, maka dia sudah tampil terlebih dahulu data itu sesuai dengan tanggal yang sudah kita inisiasi. Untuk chart penjualan bulan dan tahun itu saya inisiasikan sebagai bulan dan tahun saat ini. Jadi waktu ini adalah scriptnya, ini variabel bulan dan juga tahun. Kemudian render itu untuk memanggil variabel yang akan ditampilkan di grafiknya. Di sini saya menggunakan model penjualan, yaitu untuk database penjualan. Di sini database-nya ini dia. Nah, ini sudah ada tab data yang tampil tadi. Nah, di sini ada kolom ID, kolom tanggal, kolom nomor penjualan, kolom nama pelanggan, kolom deskripsi, nilai, status, company ID, create ad, dan juga update ad. Oke, di sini penjualan itu adalah variabel, isinya adalah model penjualan yang dipilih dengan dihitung atau berdasarkan tanggal
Jadi dia itu variabel penjualan ini akan diisi dengan jumlah dari jumlah dari tanggal yang dimana bulannya tanggalnya adalah bulan, dimana tahun mohon maaf, where year where month adalah tanggal, where year adalah tanggal juga. Nah, misalnya ditolak, bukan di sini yang diubah, tapi di database-nya. Ini diterima, diubah jadi ditolak. Nah, otomatis datanya tidak akan tampil karena tidak sesuai dengan kriteria. Oke, kita ubah lagi. Oke. Selanjutnya, tabel penjualan sudah terisi dengan jumlah dari data yang sesuai. Jumlah dari data. Misalnya, di sini kan jumlahnya hanya ada satu yang memenuhi kriteria dari tanggal dan juga statusnya. Maka ini variabelnya isinya satu. Kemudian hari per bulan ini gunanya untuk membuat agar grafik ini berisi dari jumlah tanggal pada bulan ini. Jadi 1 sampai 31 itu hasilnya dari perhitungan dari hari per bulan ini. Jadi apabila data tidak terpenuhi ada di tabel penjualan, maka dia akan digantikan dengan nilai 0. Nah, ini dia. Kalau dia terpenuhi, maka dia count I sama dengan penjualan count. Jadi misalnya pada tanggal 24 ini kan ada isinya, yaitu 1. Maka count I, maka pada tanggal itu juga diisi dengan penjualan count. Karena dari mana? Count dari variabel yang sudah diinisiasikan. Ini ya. Nih. Oke. Selanjutnya count, collect, count, flatten, tanggal itu flatten itu untuk mengeluarkan si array dari collection jadi array. Kemudian untuk this emit ini juga digunakan untuk mengkoneksikan chart penjualan dan juga chart penjualan script. Jadi ketika diubah, maka chart yang ada di grafik juga datanya berubah. Oke, this emit ubah bulan penjualan ini dengan variabel count dan juga tanggal. Ini kita lihat di scriptnya. Nah, di sini dia ditransfer ke chart penjualan script. Nah, di sini langsung muncul ininya, variabelnya. Di sini dibuat fungsi lain, fungsi baru, ubah bulan tahun penjualan sesuai dengan variabel yang kita ambil dari chart penjualan. Juga sama render, sama dengan chart penjualan, karena yang berubah itu hanya variabel bulan dan juga tahunnya. Kemudian view ini, variabel ini di return ke view liveware chart penjualan script dengan data count dan juga tanggal. Kita ke liveware penjualan script. Nah, di sini data yang kita proses di controller ditransfer. Di sini dikeluarkan for each tanggal as item, kita print itemnya. Ini untuk tanggal 1 hingga 31 itu tadi. Kemudian datasetnya itu count-nya itu tadi, for each count as item, kita print itemnya. Ini ketika bulan dan tahun itu belum diinisiasikan, belum diubah. Jadi ini masih menggunakan bulan dan juga default. Nah, ketika
bulan dan juga tahun itu diubah, maka kita masukkan lagi script yang sama, tapi dengan variabel yang berbeda. Variabel yang kita panggil dari chart penjualan script. Atas labelnya itu tanggal, tidak perlu yang saat ini tidak perlu lagi kita looping karena dia sudah menggunakan array, karena sudah di flatten tadi. Kemudian ini adalah tanggal, datasetnya, sebentar, datasetnya itu ada. Nah, ini datanya count. Jadi tanggal dan juga count itu tidak perlu lagi kita flatten, looping, karena dia sudah dikeluarkan di chart pembelian. Maksud saya chart penjualan. Oke, selebihnya ini adalah optional, itu untuk bentuk dari grafiknya. Nah, untuk memanggil penjualan script dan juga chart penjualan ini, kita masuk dulu ke halaman utamanya. Di sini halaman utamanya itu adalah sebentar, level user dashboard. Nah, di mana yang saya panggil tadi ada di daily sebentar. Daily. Oke, ini dia. Daily sales, karena penjualan harian. Di sini saya memanggil tag liveware chart penjualan untuk memanggil chart penjualan yang isinya div canvas tadi. Kemudian section chart penjualan script, tagnya chart penjualan script untuk memanggil script JavaScript untuk grafik tadi. Kenapa section chart penjualan script? Karena kita memanggil yield-nya template ada di layout template. Nah, di sini kita menginisiasikan script levernya. Nah, di sini stack script, ada add lever script, yield chart penjualan script. Ini disesuaikan dengan nama yang kita buat di lever, nama file view yang buat di lever. Jadi misalnya kita itu tadi kan ada kriterianya bahwa yang dipanggil itu sesuai dengan ID yang kita saat ini kita buka. Maka apabila ini kita default, oke, sebentar. Oke, di sini saya sudah punya data baru. Statusnya diterima, tapi company ID-nya 1. Apakah ditampilkan? Seharusnya tidak ya. Oke, tidak. Jumlah transaksinya masih 1. Jumlah transaksi yang lain 0, jadi grafiknya itu seperti ini. Ini ada legend label 24 itu artinya tanggal, kemudian di bawah itu jumlah transaksi. Misalnya kita punya data baru lagi, tanggal yang sama, penjualan. Oke, ini random saja ya, untuk contoh saja. Diterima, kemudian company ID-nya kita bukan dengan company ID saat ini. Nah, kita refresh. Nah, ini kita bisa lihat dari parameternya di saat ini jumlah transaksi ada 2. Untuk company ID 2, itu items. Kita ubah ke bulan April, maka dia kosong karena belum ada datanya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan atau cara pembuatan grafik menggunakan Liveware.